Pemirsa, perseteruan antara Kartika Putri dengan Dr. Richard Lee terkait dugaan pencemaran nama baik masih terus berlanjut. Beberapa hari lalu, keduanya mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan mediasi. Mediasi ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti laporan Kartika terhadap Dr. Richard yang dianggap telah melakukan pencemaran nama baik terhadap istri Usman bin Yahya. Namun sayang pertemuan mereka tidak menghasilkan temu dan mediasi pun dinyatakan gagal. Cukup lumayan lah ya, tadi sempat sedikit ada debat dan akhirnya saya juga nggak mau debat sih, datang sini bukan untuk debat ya, datang ke sini untuk mediasi, tapi ternyata hasil akhirnya tadi kita tidak ketemu kesepakatan. Intinya adalah di sini saya hadir bukan saya meminta damai seperti apa yang fitnahan atau giring opini oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi adanya saya hari ini mediasi itu karena perkat Polri yang harus kita hormati dan harus kita jalanin agar proses hukum ini berjalan. Dan pastinya di bulan yang baik ini, di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, dengan adanya saya menerima etikat baik untuk mediasi, pastinya dikarenakan kami pun memang tidak ada unsur apa-apa. Poinnya adalah saya hanya ingin meluruskan apa yang difitnahkan. Dalam pertemuan tersebut, pihak Kartika selaku pelapor mengajukan 3 syarat untuk berdamai terhadap terlapor Dr. Richard Lee. Namun, 3 syarat tersebut nampaknya tidak diindahkan oleh pihak dokter kecantikan tersebut. Lantas, apa yang menjadi keberatan sang dokter hingga 3 syarat yang diajukan Karput tersebut tidak sanggup ia penuhi? Sesuai dengan apa yang telah kita sampaikan dalam somasi terdahulu. Ada poin-poinnya, perminta maaf di mana saja sudah disebutkan. Ya, kedua. Itu yang poin penting. Tapi poin penting itu juga ternyata yang tadi kita sampaikan belum dapat dipenuhi oleh terlapor. Karena khususnya adalah kita juga meminta adanya redaksional yang disetujui oleh kami, tentunya kami yang sampaikan. Kenapa? Mengingat pertama dahulu kesan yang disampaikan adalah minta maaf, sekedar minta maaf begitu saja. Ngenyek bahasa Jawanya, Om. Ngenyek, ya, tapi ya dalam artian bahwa minta maaf tapi dengan intrik-intrik yang tersirat, ya Provokasi. lebih banyak provokasinya, lebih baik tendensiusnya seperti itu. Makanya kita tidak mau mengulangi hal yang sama dilakukan. Ada 3 permintaan Kartika Putri. Yang pertama, saya minta maaf dan ini saya sanggupi. Ya, jadi ya apalagi di bulan yang penuh suci ini ya, dia bilang saya minta maaf, ya saya bersedia. Saya juga sudah minta maaf berapa kali ya, 4 kali ya. Minta maaf sekali lagi juga nggak jadi masalah sih bagi saya, nggak rugi juga saya. Tapi kalau minta maaf dengan redaksional bahwa saya bersalah, saya mencari popularitas dari dia, saya mengakui itu semuanya, ya saya tidak bersedia karena saya tidak melakukan hal itu. Tapi kalau disuruh minta maaf lagi dengan dia, dengan keluarganya, saya bersedia. Ya, tapi saya minta juga beliau juga melakukan hal yang sama. Jadi beliau juga minta maaf kepada saya dan pihak keluarga saya. Tapi di poin nomor 1 saja kita sudah tidak ketemu, sehingga akhirnya ya mediasi kita bisa bilang ya nggak ketemu di titik tengah. Yang juga nuntut balik ke kita karena untuk kita minta maaf juga dengan hal yang sama. Tadi Om saya sempat nanyakan juga langsung ya, emang apa yang dilakukan oleh Kartika sehingga dokter menyuruh Kartika meminta maaf. Lalu dia bilang apa, Om? Lupa katanya. Jadi kita bingung. Tahu yang mana? Redaksional. Karena pada saat disomasi kami tidak memberi redaksional, permintaan maafnya justru malah menyebarkan nama baik saya lagi, memfitnah lagi, menggiring opini lagi. Jadi kami berpikir jangan-jangan beliau nggak ngerti nih gimana minta maaf dengan cara yang baik. Gimana cara minta maaf dengan etika yang baik. Sepertinya juga mungkin tidak ada yang bisa memberi masukan. Makanya dengan ada redaksi tersebut kami menyarankan begini loh caranya minta maaf yang baik dan benar. Karena ketidakadanya kesepakatan kedua belah pihak setelah mediasi, kedua belah pihak yang berseteru pun siap melanjutkan masalah ini di jalur hukum. Pada intinya di bulan suci Ramadan ini biarkan saja permasalahan kami berdua tetap dilanjutkan oleh para kuasa hukum, om saya dan kakak saya selaku kuasa hukum saya dan juga kuasa hukum pihak sana.
Yang lain, netizen-netizen yang budiman jangan sampai terprovokasi. Di awal saya sudah siap sih dari mediasi sini ya, bisa damai, syukur. Nggak bisa damai ya saya bisa apa. Berarti siap tempur ya dok? Mau tidak mau saya harus bela diri saya. Ya, mau tidak mau saya harus bela diri saya. Ya beliau juga sudah dipanggil sampai yang saya... Sementara itu, di tengah menghadapi kasus perseteruannya dengan Dr. Richard Lee, bulan Ramadan kali ini sepertinya menjadi bulan penuh cobaan bagi pasangan Habib Utsman bin Yahya dengan Kartika Putri. Ya, beberapa waktu lalu sang suami terpapar COVID-19. Pimpinan Majelis bin Yahya Darul Fadilah ini awalnya hanya mengalami radang saja. Namun karena faktor pikiran yang terlalu memikirkan putri sulungnya yang sedang di Yaman, kondisi Habib semakin drop dan Habib Utsman menjalani isolasi mandiri di rumah dan terpisah dari istri dan ketiga anaknya. Pokoknya dia tuh pulang tuh sakit ya, cuma radang tapi masih negatif gitu. Mungkin karena imun tubuhnya turun, pikiran sehingga mudah terserang ya Om Ben ya. Semingguan ya? Semingguan ya? 5 hari lah, 5 hari justru. Ya. 5 hari Baru 5 hari, makanya saya setelah karantina selesai itu masih negatif kan, makanya kita bisa keluar karantina. Setelah itu beberapa hari lah, saya baru dapat hasilnya tanggal 16 gitu. Makanya wow, ujian bulan puasa nikmatnya Masya Allah. Tapi saya satu kalimat dari Habib juga yang buat saya Masya Allah adalah sakit, sehat, rezeki, maut, pertemuan, perpisahan, semua datangnya dari Allah. Sinetron Amanah Wali 5 dengan segudang cerita menarik mampu menjadi tontonan menarik pemirsa RCTI saat santap sahur di rumah. Berlatar cerita masyarakat dengan sekelumit pesan dakwah di dalamnya, serta beberapa pemain top tanah air dan personil Wali Band, membuat sinetron Amanah Wali 5 makin digemari pemirsa. Sepertinya akan terjadi sesuatu yang tidak beres di sini. Masuk. Nggak kasih tahu sih. Pak Mirza, kalau Bapak nggak bayar cicilan, motor saya ambil. Silakan, ambil kalau ada. Ambil aja. Nggak ada di luar Bang Bos. Dan kemarin, tim kami berhasil menemui salah satu pemain, Alfi Alfandi, pemeran Digo sang debt collector di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Alfi Alfandi. Hari ini kita ada di lokasi syuting Amanah Wali 5. Dan seperti biasa, setiap bulan puasa, setiap hari Minggu, aku biasa membawa selingkuhanku, Ramli. Buat apa? Sore-sore ngabuburait. Menunggu buka puasa, main motor dulu, ceki-ceki motor, lihat-lihat motor, senengin hati. Kenapa? Ya menjadi obat ketika letih lah ya. Di sinetron Amanah Wali 5 ini, Alfi justru berperan tidak seperti biasanya menjadi sosok yang religius. Ia justru berperan sebagai seorang debt collector. Di satu sisi, Alfi juga memiliki kebiasaan menunggang kuda besi ke lokasi syuting. Yang sekarang di tahun Ramadan ini aku nggak main dekat dengan karakter religi. Aku jadi Digo ya bertolak belakang ya ibarat dengan karakter aku sebelum ini. Kalau tahun-tahun lalu kan jadi ustadz, jadi orang yang ceramah, dakwah. Sekarang aku menjadi seorang debt collector. Menunggang motor memang kini jadi hobi Alfi. Apalagi dirinya memiliki satu yayasan biker dakwah. Dan menariknya, hasil dari Amanah Wali ini ia bakal salurkan kepada yayasan tersebut. Ia berharap perkumpulan para biker ini tersebar ke seluruh tanah air. Moge emang dari tahun 2010 emang udah hobi ya, hobi banget. Dan setiap hari Minggu biasanya aku ke lokasi selalu bawa motor karena appreciate kepada diri sendiri ketika capek kerja, ada menghibur diri ya dengan cara main motor, bawa motor ke lokasi, bawa motor kemana, pulang dari sini jalan lagi muter keliling Jakarta. San Morian iya, tapi kita di Bikers Dakwah punya sendiri namanya Submori, Subuhan Morning Ride.